Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan dengan channel PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Halo, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membangun curhat antara orang tua dan anak. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertama mengenai pengertian curhat. Curhat itu merupakan curahan hati saat dimana satu orang mencoba untuk menceritakan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap dekat, dan biasanya diceritakan itu adalah masalah-masalah yang sangat personal. Nah, yang dekat di sini maksudnya adalah antara anak dengan orang tua. Apalagi pada anak usia dini, mereka biasanya di dalam menyampaikan sesuatu tidaklah selengkap apa yang disampaikan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Kadang-kadang anak usia dini di dalam menyampaikan curhatannya itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Misalnya dia merasa sedih, misalnya mungkin kata-katanya hanya bilang mama atau papa, aku sedih deh. Nah, di saat seperti itu kita perlu memberikan tanggapan, perlu memberikan respon agar anak mau menuangkan apa yang membuat dia menjadi sedih atau apa yang membuat mereka menjadi berkata demikian, begitu. Jadi di dalam proses curhat ini, orang tua harus betul-betul menjadi seseorang yang care, yang peduli, yang memberikan tanggapan dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak usia dini. Nah, melalui hal seperti itulah bangunan atau membangun curhat dengan orang tua, anak dengan orang tua bisa dilaksanakan. Nah, sebagai orang tua kalau seandainya kepengen menjadi sahabat atau menjadi lengket dengan anak, cobalah Anda menjadi sahabat yang baik untuk anak Anda sendiri. Nah, karena apa? Karena sahabat bagi anak usia dini itu adalah orang dewasa yang tangannya siap untuk memberi apa saja, memberi perlindungan, memberi perhatian, memberi belayan mungkin, memberi dekapan mungkin, gitu kan. Dan juga orang tua adalah merupakan orang yang memberikan telinganya yang siap untuk mendengar apa saja yang diungkapkan oleh anak usia dini. Jadilah Anda ini pendengar yang baik, gitu. Lalu untuk bisa terbangun curhat itu tentu Anda adalah sebagai orang tua yang selalu mengerti hati anak Anda sendiri. Bagaimana caranya mengerti hati anak kita sendiri? Karena pada dasarnya orang yang sangat mengerti dengan anak adalah orang tua. Bahkan orang tua dikenal sebagai psikolog terhebat di dunia untuk anaknya. Jadi kalau anak ingin membangun curhat dengan anak atau anak ingin curhat kepada Anda, jadilah Anda sahabat yang baik untuk anak. Anak adalah anugerah
dan amanah, hingga kehadirannya membuat hidup kita menjadi lebih indah. Bersahabatlah dengan anak hingga kita bisa memasuki dan memahami dunia anak. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi sahabat anak? Tentu dengan kita mengerti dan memahami dunia anak. Misalnya, sebelum anak curhat, kita melihat anak kepengen bermain dengan kita sebagai orang tuanya, ya kita harus melakukan hal seperti itu, menciptakan chemistry dengan anak sedemikian rupa. Misalnya ketika anak kepengen untuk membantu orang tua, misalnya orang tua ingin memasak misalnya, lalu tiba-tiba anak ikut memasak. Nah, ikut memasak di sini tentu yang namanya dunia anak, mereka mengerjakan tidak optimal. Mungkin apa yang dikerjakannya itu menurut anak adalah membantu, tetapi di mata orang tua mereka tidak membantu, melainkan mereka merusak, membuat kegaduhan, membuat berantakan. Nah, disinilah letaknya kita sebagai orang tua harus mengerti dunia anak. Harusnya Anda membuat space untuk anak. Kalau Anda melakukan sesuatu dalam bekerja di dapur misalnya, sedang membuat sesuatu adonan, bertepung, kemudian tepungnya dilihat oleh anak, dan bagi anak kan menarik. Lalu anak ingin membantu, dia ambil tepung itu, lalu dia membuat sedemikian rupa tepung itu, akhirnya tepungnya terbuang keluar. Nah, lalu Anda sebagai orang tua mengerti anak, artinya Anda paham itu dan tidak memukul, tidak memarahi, atau tidak menghardik seolah-olah itu tidak benar. Nah, disinilah letaknya. Harusnya Anda sediakan wadah, lalu biarkan dia juga mengaduk-aduk tepung di tempat wadahnya, sehingga terjadilah komunikasi, terjadilah hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Nah, ini salah satu bentuk dari prepare untuk mempersiapkan diri bisa memahami dunia anak. Nah, ketika anak sudah tahu orang tuanya memiliki sifat-sifat yang bersahabat, baru kita bisa menciptakan suasana di dalam memahami, mendengar curhatannya, sehingga dia nanti pun mau melakukan curhat kepada kita, begitu. Jadi usahakanlah masuk ke dunia anak. Atau mungkin ketika kita pulang bekerja atau lagi santai, dia kepengen main kuda-kudaan sama kita, kepengen main kejar-kejaran dengan kita, atau kepengen main lompat-lompatan dengan kita. Monggo, kita harus mempersiapkan waktu untuk mereka masuk ke dunia anak tersebut. Para pemerhati PAUD yang budiman, nah sekarang kita harus lebih mengerti dan lebih memahami dunia anak apabila kita kepengen membangun curhat antara orang tua dan anak. Ada slogan mengatakan demikian, anak adalah anugerah dan amanah, hingga kehadirannya membuat hidup menjadi lebih indah. Dan ini benar adanya. Nah, bagaimana indah itu bisa tercipta? Bisa diciptakan melalui persahabatan. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya sebagai orang tua yang ada gap dengan anak, tetapi antara orang tua dan anak memiliki hubungan sahabat yang sedemikian rupa,
hingga kita bisa memasuki dan memahami dunia anak. Ini perlu dibangun sedemikian rupa. Tanggung jawab tugas dan orang tua sebagai pendidik memang iya. Tetapi di dalam prosesnya jadikanlah Anda sebagai sahabat, sebagai teladan bagi anak, sehingga wajib bertingkah laku benar, menjadi figur yang bisa dicontoh oleh anak. Dan kemudian berilah motivasi menjadi anak yang bersemangat, anak yang diberi dukungan, anak yang diberi dorongan dari orang tuanya, bahkan anak yang diterima keberadaannya apa adanya. Nah, anak sebagai teman itu bagaimana Anda sebagai orang tua bisa berbagi dan bersahabat untuk mendengar, kemudian bersahabat ketika kita ingin mendengar dia bercerita, lalu kita pun bisa bercerita, bersukacita bersama-sama, bahkan menerima keluh kesah anak kapanpun. Tidak ada batas waktu kalau untuk anak bertanya atau anak dalam berkeluh kesah, harus didengarkan. Lalu jadilah inspirator, menjadi figur yang membangun kesadaran bagi anak agar anak menjadi pribadi, menjadi pribadi yang unggul, yang lebih baik untuk dia tumbuh dan berkembang untuk sekarang dan masa yang akan datang. Lalu jadilah Anda sebagai counselor juga bagi anak. Apa itu counselor? Menjadi pendengar dan penyambung bagi anak dengan orang tua dan berfungsi sebagai penasehat dan pengarah. Para pemerhati PAUD yang budiman, kita juga harus sebagai pengawas. Ingat bahwa anak usia dini pengawasannya adalah 24 jam. Kita sebagai orang yang mengingatkan mereka, menegur mereka kalau salah, memberikan sanksi kalau seandainya tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati, kemudian memberikan pujian ketika mereka berhasil di dalam melaksanakan apa yang kita sepakati bersama. Nah, cara menjadi sahabat anak itu ada beberapa hal. Yang pertama, jadilah sahabat buat suami dan istri. Karena ini modeling. Jadi ketika kita sebagai orang tua bisa menjalin persahabatan dengan anak dan bisa menjalin persahabatan dengan suami atau istri, itu menjadikan modeling bagi anak, bagi dia untuk bisa menjadi contoh, menjadikan kita model untuk bisa bersahabat juga dengan kita. Ketika orang tuanya tidak harmonis memberikan contoh kepada anak, tentu sulit bagi anak menjadi sahabat bagi kita. Jadilah sahabat buat suami dan istri, menjadikan modeling yang akan diidentifikasi, yang akan diimitasi bagi anak, merupakan guru bagi anak di dalam mencontoh perilaku itu. Kemudian terimalah anak dengan segala potensi yang dia miliki, dengan segala kekurangan yang ada pada diri anak. Sesungguhnya kekurangan itu adalah potensi yang bisa kita tumbuh kembangkan. Kemudian jadilah pendengar yang baik, terutama ketika anak menyampaikan apa saja, kita harus cepat tanggap dengan apa yang disampaikan sehingga dia merasa dihargai. Lalu libatkanlah diri kita dalam dunia anak. Ketika anak bermain, kita ikut.
Ketika anak meminta kita bermain, kita ikut. Sehingga dunia anak memang bermain, dan bermain. Jadi ketika kita melakukan hubungan, melibatkan diri pada dunia mereka, sehingga mereka juga demikian mudah untuk melibatkan diri dengan kita dan mudah menyampaikan curhatan mereka itu. Dan di dalam mendidik anak, terutama pada anak usia dini, itu perlu memberikan mereka penghargaan. Nah, penghargaan di sini bisa berbentuk senyuman, bisa berbentuk belayan di kepala mereka, di pundak mereka, atau bisa dengan memberi pelukan, dengan bisa memberi ciuman di pipi mereka atau di kening mereka. Jadi bisa juga berbentuk makanan-makanan yang mereka suka dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk memberi penghargaan itu. Tetapi dalam memberi penghargaan jangan lupa juga memberikan hukuman ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Tetapi hukuman, ingat, anak usia dini diberi hukuman, tetapi hukuman itu adalah hukuman yang mendidik. Tidak boleh hukuman yang physically atau menghardik, tetapi hukuman yang mengambil kesenangan sementara sehingga anak tahu kenapa dia dihukum. Itu yang paling penting. Lalu ada komitmen bahwa itu merupakan kesalahan dan ingin mereka memperbaikinya. Lalu beri kepercayaan kepada anak usia dini dan tumbuhkan kepercayaan kepada anak. Bagaimana caranya? Ya, kita bekerja dengan anak, lalu dihargai apa yang mereka lakukan, kemudian kita berikan pujian. Dan terakhir, berilah contoh teladan. Jadi Anda sebagai teladan bagi anak, sehingga anak kepengen mencontoh atau meneladani perilaku orang tua. Dan kalau ini dibangun dari awal, insya Allah nanti anak akan mudah menjadikan hubungan interaksi antara orang tua dan anak, sehingga ada chemistry, mereka menjadi sahabat, menjadi orang yang mudah curhat. Nah, ketika masa-masa usia dini ini sudah terbiasa mereka curhat, sampai mereka remaja pun, dewasa pun, atau sampai kapanpun akan tercipta hubungan chemistry untuk menjadi orang tua dan anak yang mau menyampaikan atau mau curhat dengan orang tuanya. Nah, bagaimana ya efektifnya menjadi sahabat anak? Yang pertama, saya sudah katakan tadi, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita harus melibatkan dalam dunia anak. Kemudian berikan pujian secara jujur. Kemudian berikan kepercayaan terhadap anak. Begitu. Para pemerhati PAUD dan para orang tua yang budiman, cara anak agar bisa curhat itu yang pertama. Yang pertama adalah kenali karakter anak. Nah, sebenarnya anak itu diciptakan Allah itu memang berbeda-beda. Apa perbedaannya? Setiap anak itu berbeda secara fisikly, berbeda secara sosial, berbeda bawaan mereka secara emosional, berbeda kepribadiannya, berbeda bakatnya, berbeda minatnya. Justru indahnya adalah ketika anak itu berbeda. Potensi yang mereka miliki itu pasti berbeda-beda dengan yang lain. Dan kalau kita mengerti potensinya itu berbeda, sebenarnya bisa potensi itu kita tumbuh kembangkan. Kemudian jangan pernah memaksa anak untuk bicara. Anak bicara dalam curhat, tentu dia kepengen mengeluarkan yang ada dalam kepalanya. Nah, ketika anak dipaksa, itu tidak akan bisa
terjadi hubungan yang baik. Jadi ketika anak kepengen, misalnya awal misalnya dia mengatakan papa kepalaku sakit misalnya, nah di situ kita berusaha untuk menggali, ayo dong sayang, apa yang dirasakan, sakitnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi artinya jangan sekali-kali Anda mempressure bahwa dia harus bicara, tidak bisa. Jadi kalau dengan anak, biarkan mereka untuk berbicara dalam situasi apapun, di situ kita menggali mereka. Kemudian kita jangan terlalu banyak memberikan nasihat. Yang paling efektif adalah ketika dia melakukan sesuatu dan ketika dia melakukan sesuatu tidak benar misalnya, nah di waktu itu kita berdiskusi kepada mereka, tetapi dengan cara-cara yang tidak memaksa, dengan cara-cara yang tidak banyak nasihat-nasihat, tidak boleh begini, begono, itu yang tidak bagus, yang merusak hubungan antara orang tua dan anak. Lalu berikan kepercayaan untuk mencari solusi bagi masalah sendiri. Misalnya anak dalam bermasalah, nah lalu kita berdiskusi, yuk menurut kamu bagaimana tuh bagusnya? Walaupun kita sebagai orang tua tahu apa yang sudah harus kita lakukan, tetapi perlahan-lahan kita seolah-olah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mencari solusi apa yang bisa mereka lakukan. Para mahasiswa, orang tua yang budiman dan pemerhati PAUD, cara cerdas mendidik anak ada tipsnya. Yang pertama, dekati anak secara personal, secara psikologis, secara hati ke hati, secara empati. Kemudian menjadi orang tua yang positive thinking. Kemudian ketika dalam rumah tangga membicarakan apa saja, usahakan melibatkan anak. Kecuali hal-hal yang sangat-sangat very personal, itu memang perlu dipertimbangkan. Tetapi pada dasarnya ketika kita di ruangan tamu, di ruangan makan, ketika kita berbicara lalu anak nimbrung, jangan sekali-kali bilang, "Wih, kamu anak kecil, diam." Nah, kalau ingin seperti itu, Anda bicara di kamar sama orang dewasa. Tetapi ketika di ruang bersama, mungkin di ruang tamu atau di ruang makan atau di dapur, berbicara dengan siapapun, nah ketika anak kecil nimbrung, harus dijawab dengan bahasa sesuai dengan perkembangannya. Lalu manfaatkan tiap kesempatan, manapun kesempatan, dimanapun itu berada. Ketika anak berbicara, anak mengungkapkan sesuatu, yuk mari, itulah tempat yang paling efektif mendidik anak, untuk anak bisa mengungkapkan semua atau mencurhatkan semuanya. Lalu sediakan waktu khusus. Kalau memang orang tua terlalu sibuk, kalau orang tua berdinas atau orang tua bekerja, ayo kita luangkan waktu beberapa saat untuk bersama-sama anak di dalam membangun curhat ini. Lalu tegakkan disiplin. Ketika kita berkomitmen dengan anak dalam melakukan apa saja di rumah atau di mana saja, atau bersepakat tentang apa saja, itu harus dijalankan. Jangan sampai tidak menghargai komitmen atau tidak menghargai disiplin. Tetapi disiplin ini harus diorientasikan dulu, disampaikan dulu, apapun itu, disepakati dulu, lalu kapan perlu kita hafal dan anak hafal juga. Nah, ketika anak melanggar, sanksinya apa? Itu harus dijelaskan kepada anak. Tentu disesuaikan dengan usia perkembangan mereka. Lalu ungkapkanlah rasa kasih sayang kepada anak. Di dalam interaksi sama anak, mengungkapkan kasih sayang sama anak itu sangat sederhana,
Tetapi banyak di antara kita yang enggan atau risih atau mungkin malu atau tidak biasa. Nah, seharusnya kita ungkapkan kita sayang sama mereka. Oh, anakku sayang. Oh, anakku yang cantik. Oh, anakku yang ganteng. Oh, sayang bapak. Kamu tahu enggak bapak sayang dengan kamu? Begitu tuh. Sehingga anak merasa disayangi. Kemudian berkomunikasilah secara efektif. Jangan hanya berkomunikasi ketika marah atau memarahi dia. Itu tidak benar. Berkomunikasilah dengan anak kapanpun saja secara efektif. Jadi jangan hanya ketika kamu ketika Anda sebagai orang tua marah baru berbicara sama anak. Tidak. Gunakan momen-momen apa saja untuk berbicara secara efektif pada anak. Tapi jangan di waktu Anda hanya berbicara kalau marah. Saat marah, anak jangan jadi pelampiasan. Nah, ini penting bagi orang tua. Kita di dalam rumah tangga sering misalnya tidak puas dengan suami atau dengan istri dalam berinteraksi atau dalam melakukan sesuatu, nanti biasnya kepada anak. Ini tidak benar. Yang benar adalah kita sebagai orang tua sangat-sangat tahu kapan kita tidak suka dengan anak atau kapan kita memarahi anak dengan tanda kutip memarahi tentang pelanggaran disiplin. Istilahnya memang bukan cocok untuk marah, tapi mengintrospeksi kembali apa yang terjadi gitu. Jadi inilah yang harus kita pahami. Para orang tua yang budiman, manfaat dari anak bisa curhat sama orang tua adalah orang tua semakin paham dengan anak. Itu yang pertama. Karena dengan curhatnya itu kita semakin mengerti kepribadian anak, kita semakin mengerti maunya anak, kita semakin tahu posisi anak kita itu seperti apa. Kemudian memiliki komunikasi yang lancar dengan anak. Jadi ketika kita sudah terbiasa curhat dengan anak, curhat dengan kita, sehingga komunikasi kita semakin bagus dengan anak. Lalu mendapatkan kepercayaan diri anak tersebut, kemudian anak juga percaya diri dalam berkomunikasi di luar, barangkali di luar rumah atau dengan temannya, karena dia sudah terlatih di rumah dengan kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, ketika kita sudah dekat sama anak, bisa curhatan itu akan memperkuat ikatan batin. Mungkin sampai mereka remaja dan dewasa. Ingat bahwa curhat ini tidak bisa tiba-tiba. Misalnya gini, ketika anak kita remaja nanti, kenapa ya anak saya tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya atau dengan teman-temannya ke saya sebagai orang tua? Ya kenapa? Ya ini tidak bisa terjadi begitu saja kalau tidak dibangun curhat ini semenjak mereka usia dini. Lalu dengan kita komunikasinya itu dekat sama anak, ada nilai plusnya ini. Kita mudah mengarahkan anak, kita mau apa dengan anak, memplanning masa depannya dan sebagainya, itu bisa dilakukan ketika kita sudah betul-betul dekat dengan anak. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.